Serangan-serangan yang telah dilancarkan oleh pasukan koalisi dari Combine Army ke wilayah Human Sphere telah membuat organisasi dunia O-12 mengambil langkah melalui perundingan gencatan senjata dengan pihak Combine Army. Gencatan senjata yang diinisiasi oleh O-12 akhirnya diikuti oleh beberapa delegasi, termasuk di antaranya adalah delegasi dari Combine Army. Namun, berdasarkan intel yang diterima oleh O-12, ada sekelompok pasukan Morat yang telah mengambil posisi di sekitar gedung tersebut, sehingga mereka merasa perlu untuk mempersiapkan sebuah tindakan pencegahan, mengingat selama ini bangsa Morat bukanlah bangsa yang mengambil cara damai untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Di saat pasukan O-12 mengawasi pasukan Morat, tiba-tiba seluruh pasukan Morat menerobos masuk ke dalam gedung konferensi dan berteriak bahwa delegasi Combine Army yang mengikuti konferensi ini adalah pengkhianat dan mereka akan mengambil tindakan tegas. Pasukan O-12 yang mendengar hal tersebut pun segera bergegas mengambil posisi untuk bersiap menyelamatkan para delegasi ini dari ancaman pasukan Morat. Dan pertempuran pun tak terelakkan. Serangan pasukan Morat ke dalam gedung konferensi adalah suatu tindakan yang sangat tidak diduga bagi O-12. Namun, bukan berarti mereka tidak siap menghadapi situasi seperti ini. Sebaliknya, sebagai organisasi dunia yang menaungi Human Sphere, mereka sangat terlatih untuk menghadapi ancaman dalam bentuk apapun. Dengan adanya para delegasi dalam medan tempur kali ini, membuat O-12 harus melakukan sweeping area dan memetakan posisi dari seluruh delegasi beserta pasukan Morat agar serangan yang dilancarkan menjadi lebih presisi. CyberGhost sebagai unit hacker di dalam pasukan O-12 meluncurkan beberapa feature ke seluruh ruangan, di mana nantinya akan dilakukan pemetaan oleh tim Sirius terhadap pasukan Morat. Kami sudah berada di posisi siap untuk meluncurkan feature. Tidak lama kemudian, feature diluncurkan ke beberapa titik dan tim Sirius segera melakukan pemetaan triangulasi. Berdasarkan pemetaan tersebut, mereka mendeteksi keberadaan Zerat dan Tsogarat dengan level ancaman berbahaya. Zerat mengamati situasi dari lantai atas, sedangkan Tsogarat mengambil posisi dari balik sebuah ruangan, mengantisipasi serangan O-12 dan bersiap untuk melancarkan serangan balik dengan heavy machine gun-nya. Tim Eclipse sudah melihat pergerakan target, yaitu seekor Zerat. Saya akan menembak ke arahnya. Bersiaplah untuk serangan balasan. Ujar salah satu tim Eclipse yang sedari tadi telah mengamati koordinat posisi Zerat melalui teropong sniper rifle-nya. Tembakan pun dilesatkan dan ternyata tidak mengenai apapun. Zerat melakukan pergerakan dengan sengaja untuk menciptakan persepsi bagi lawannya agar terlihat seperti dia sedang bergerak menuju ke arah tertentu dan diam di sana. Namun hal itu dilakukannya untuk memancing lawan agar menembaknya, sehingga arah lawan tersebut dapat diketahui. Dari sana ternyata. Baiklah, kalau begitu giliran. Dengan cepat, Zerat mengerahkan snipernya dan melakukan tembakan balasan.
Tembakan itu ia lakukan dari sebuah celah kecil dan ternyata tepat mengenai sniper dari tim Eclipse yang pada akhirnya melumpuhkannya. Eclipse. Kita kehilangan tim Eclipse. Sepertinya Sogarat ini merupakan ancaman terbesar bagi kita. Aku harus menggunakan spotlight hacking programku. Dengan demikian kita dapat mengetahui posisi Sogarat ada di mana. Dari situ kita akan hancurkan. Milisian bot yang merupakan sebuah drone berbekal peluncur roket pun merespon instruksi itu dan dengan segera menembakkan roket ke arah tempat persembunyian Sogarat. Sogarat yang terkejut kemudian membalas dengan melancarkan tembakan yang membabi buta ke arah datangnya roket tersebut. Osnat yang mengetahui hal tersebut kemudian berkomunikasi dengan Zerat dan Sogarat. Dari mana mereka mengetahui posisi kalian berdua? Aku menduga ada semacam perangkat di sekitar kalian yang berfungsi sebagai penunjuk lokasi bagi mereka. Segera hancurkan hal tersebut. Mendengar intuisi Osnat yang dinilai masuk akal, mereka segera mencari perangkat tersebut. Sogarat telah lebih dahulu menemukan perangkat tersebut dan segera menghancurkannya. Namun berbeda dengan Sogarat, Zerat kesulitan untuk mencari alat tersebut, sehingga ia memutuskan untuk menggunakan pendekatan yang berbeda. Aku tidak menemukan alat itu, dan aku tidak mungkin menghabiskan waktuku untuk hal seperti ini. Kalau perhitunganku benar, jika mempertimbangkan radius sinyal untuk mengendalikan alat yang berada di posisi Sogarat dan posisiku, maka seharusnya operator alat tersebut berada di... Ia pun berkata demikian, sembari melakukan sweeping area yang berada di depannya. Saat ia sedang mengamati dengan seksama seluruh area itu, ia pun pada akhirnya menemukan posisi Cyber Ghost dan berhasil melumpuhkannya. Pasukan Morat yang memang menghabiskan hari-harinya dengan peperangan telah mengasah intuisi mereka terhadap situasi medan tempur. Dan hal-hal seperti inilah yang membuat pasukan Morat menjadi sangat mengerikan di dalam menganalisa situasi pertempuran. Sayangnya, gerak-gerik Zerat saat sedang melakukan pencarian alat sebelumnya dan disertai dengan tembakan yang ia lakukan membuat pasukan O12 akhirnya menemukan keberadaan Zerat dan segera melumpuhkan Zerat yang membuatnya terluka. Dengan lumpuhnya Zerat yang mengawasi titik strategis, memaksa Kornak untuk memerintahkan serangan cepat kepada timnya. Daturazi, segera lemparkan bom asap ke arah delegasi. Aku akan ke arahnya dan membawa salah satu dari mereka untuk kita jadikan sandera. Permainan ini harus segera kita kendalikan secepatnya. Seraya menguruskan pedangnya ke arah di mana para delegasi itu tertahan. Daturazi kemudian melemparkan bom asap, menutupi informasi visual ke arah jalur Kornak yang bergegas membawa salah satu delegasi dan menariknya ke dalam perimeter pasukan Morat. Dengan telah dibawanya salah satu delegasi tersebut ke tangan Morat, pasukan O12 mengirimkan unit Delta untuk menyusup ke wilayah perimeter Morat. Unit ini bertugas untuk menandai lokasi Sogarat agar kemudian milisian bot mampu meluncurkan guided missile, yaitu misil yang diluncurkan dan akan mengikuti kemanapun pergerakan target yang telah ditandai. Delta unit di sini, saya telah menandai posisi Sogarat. Segera tembakan misil itu. Milisian bot pun segera meluncurkan guided misilnya ke arah Sogarat yang telah ditandai dan melumpuhkan Sogarat dengan seketika. Bersamaan dengan lumpuhnya Sogarat, unit Delta bersama-sama dengan Hippolyta bergegas maju ke dalam perimeter Morat dan menghabisi Kornak dan Osnat yang tidak mengetahui keberadaan pasukan O12 yang ternyata sudah berada di dalam perimeter mereka. Dengan menyisakan pasukan Vanguard di tim Morat, maka salah satu tim medis di unit Vanguard Morat tersebut berlari menuju posisi Zerat yang terluka, dengan harapan agar posisi strategis dapat diamankan kembali oleh Zerat. Namun sayang, pergerakan tim Vanguard terdeteksi oleh picture yang belum dapat ditemukan oleh Zerat sebelumnya, dan milisian bot yang sedari tadi sudah mengawasi posisi Zerat dengan mudahnya mampu melumpuhkan seluruh tim Vanguard. Kini yang tersisa dari Morat hanyalah Daturazi yang dihadapkan dengan Hippolyta. Menyerahlah, kau sudah dikepung. Justru inilah
yang aku tunggu-tunggu, ujar Datu Razi. Mereka pun bertukar pukulan, tendangan, serta berbagai serangan yang mereka hindari. Dilihat dari gerakan mereka yang bertarung, seolah itu sudah menjadi bagian dari tubuh mereka. Sudah tentu menempatkan mereka menjadi petarung terbaik bagi pasukan mereka masing-masing. Pertarungan jarak dekat seperti ini tentunya adalah hal yang sangat dikuasai oleh Hippolyta sebagai seseorang yang berasal dari Amazon, seorang petarung bagi kaumnya. Begitupun dengan Datu Razi, dibekali fisik yang sangat mendukung untuk pertarungan jarak dekat, ditambah dengan pengalaman tempurnya yang membuat seluruh gerakan mematikannya hanya didasari dari gerakan refleks. Hippolyta pun tak berdaya menghadapi serangan Datu Razi, seolah semua gerakan yang ia lakukan sudah diantisipasi oleh Datu Razi. Begitu Hippolyta tersungkur, unit Delta melihat adanya celah untuk menembak Datu Razi yang kemudian berhasil melumpuhkannya. Pasukan O12 pada akhirnya berhasil mengendalikan situasi dan membawa seluruh delegasi ke tempat yang aman. Dan pertempuran pun berakhir.